Selamat pagi anak-anak ibu, kembali kita melanjut ke materi kita di bab gelombang cahaya, yaitu mengenai pemantulan cahaya. Apa itu pemantulan cahaya? Pemantulan ataupun yang disebut dengan refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Peristiwa pemantulan cahaya ini mudah kita amati pada permukaan benda yang mengkilap. Contohnya pada cermin, ya. Pemantulan cahaya ini dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan juga pemantulan teratur, ya. Pemantulan baur itu merupakan pemantulan yang terjadi pada permukaan benda yang tidak rata, ya, di mana berkas sinar pantulnya mempunyai arah yang tidak teratur. Contohnya pemantulan pada tembok dan sebagainya. Sedangkan pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan yang rata, ya, yang menghasilkan sinar pantulnya itu mempunyai arah yang teratur. Dan biasanya pemantulan teratur itu bersifat menyilaukan. Nah, itu contohnya pemantulan cahaya pada cermin, ya kan? Nah, adapun rumusan hukum pemantulan cahaya ini diatur dalam hukum Snellius, ya, yaitu yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul, atau dapat kita tuliskan θ1 sama dengan θ2. Lalu yang ketiga, sinar datang yang tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali. Nah, contoh, dua buah cermin disusun seperti pada gambar berikut. Apabila sinar datang pada cermin A memiliki sudut datang 40 derajat, tentukanlah arah sinar pantul ataupun sudut pantul oleh cermin B. Ya, kita selesaikan bersama. Di soal sinar datangnya itu diketahui 40 derajat. Sinar datang disimbolkan dengan I. Ya, sedangkan yang ditanya adalah sinar pantul oleh cermin B, berarti R, ya, oleh cermin B. Nah, berdasarkan hukum pemantulan tadi, di mana sinar datang sama dengan sinar pantul, yaitu I sama dengan R. Maka dari situ kita dapat tentukan bahwa R juga sama dengan 40 derajat. Jika kita perhatikan gambar, di situ sudut P-nya itu sama dengan sudut BAO, ya kan? Nah, atau sama dengan sudut NaO dikurang sudut R. Jadi ketika sudut itu dapat kita tentukan karena sudut R-nya tadi sudah diketahui, yaitu 40 derajat. Maka sudut P, sudut BAO sama dengan 90 dikurang 40 derajat, yaitu sama dengan 50 derajat. Dari gambar juga kita dapat menentukan besar sudut R aksen, ya. Sudut R aksen, sudut P dan sudut AOB itu membentuk segitiga, ya. Jadi kalau dijumlahkan sudut segitiga itu kan sama dengan 180 derajat, ya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan besar sudut P yaitu 50 derajat, sedangkan sudut AOB di situ adalah siku-siku yaitu 90 derajat. Maka sudut R aksen sama dengan 40 derajat. Kemudian kita dapat menentukan sudut I1, ya.
Jika kita jumlahkan sudut R aksen tambah sudut I1, dia membentuk siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, sudut R aksen tadi sudah kita dapatkan 40 derajat, ditambahkan dengan sudut I1 itu sama dengan 90 derajat. Maka sudut I1 dapat kita dapatkan hasilnya yaitu 50 derajat. Sementara sudut I1 itu adalah merupakan sudut datang terhadap cermin B. Nah, berdasarkan hukum pemantulan kan sinar datang harus sama dengan sinar pantul besar sudutnya ya. Jadi kalau di sini berarti sudut I1 sama dengan sudut R1. Maka sudut R1 kita dapatkan sama dengan 50 derajat. Dari sini kesimpulannya arah sinar pantul oleh cermin B membentuk sudut 50 derajat terhadap garis normal. Oke, itu saja dulu. Kita lanjutkan